Semoga menambah keberkahan dan menjadikan hajat apa yang menjadi hajatnya Pak Pri sekeluarga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk acara selanjutnya, karena tadi sambutan sudah di awal dari Sohibul Bait, acara yang terakhir yaitu tausiah sekaligus doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Amir Abdullah. Monggo waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa menghadiri undangannya Pak Priyo dan Bu Elva dalam keadaan sehat walafiat, yang tujuannya adalah bersyukur Pak ya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena sore hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan bertatap muka, saling sapa antara satu dengan yang lain di Gria Salak ini. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Priyo dan Bu Elva yang sore hari ini beserta keluarga besar sedang berbahagia menyambut hari-hari yang ditunggu-tunggu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang hadir di sini sudah nikah semua kan? Sudah Bu G? Ya. Sudah. Saya juga sudah nikah. Artinya insya Allah kita ini sudah berpengalaman berkeluarga. Ada yang mungkin 10 tahun, ada yang mungkin kalau kayak saya ini baru 16 tahun perjalanan rumah tangganya. Ada mungkin ibu-ibu ini yang sudah 20 tahun, 30 tahun. Namanya berumah tangga itu pasti sudah tahu rasanya pahit, manis, asem, dan macam-macam rasa berumah tangga ya. Oleh karena itu sore hari ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai pengingat, bernostalgia ketika dulu kita akan menikah dan menjadi pengantin baru. Nah, siapa tahu nanti pulang dari sini kita merasa kok kayak pengantin baru lagi. Kayak pengantin baru lagi kan, lebih romantis, lebih lebih hangat hubungan dengan keluarga. Yang pasti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dirasakan oleh Pak Priyo dan Bu Elva dan keluarga besarnya itu adalah bentuk karunia dari Allah. Jadi siapa putranya? Mas Elkaf alhamdulillah dalam waktu dekat akan mempersunting seorang wanita. Dan ini memang fitrah semua agama. Namanya agama itu pasti sudah mewadahi fitrah manusia bahwa kalau laki-laki haruslah senang dengan perempuan dan sebaliknya. Jangan sampai perempuan senang dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu namanya jeruk makan jeruk. Sehingga yang seperti itu mengganggu keberlanjutan kehidupan manusia. Karena secara otomatis kalau laki-laki ketemu laki-laki gak bisa punya anak. Pun demikian juga perempuan ketemu perempuan juga gak bisa punya anak. Makanya betapa agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai aturan, sebagai pedoman, salah satunya tujuannya adalah hifdzun nasl. Memang menjaga keturunan agar jelas. Jadi dari Pak Priyo nanti itu Mas Elkaf itu bin Priyo. Nanti cucunya itu kalau laki-laki berarti misalnya Yusuf namanya, misalnya Pak G. Berarti Yusuf bin Elkaf, jelas runutannya itu. Kalau perlu sampai 7 turunan ke atas, jelas nasabnya. Dalam istilah agamanya disebut dengan nasab. Tidak seperti yang akhir-akhir ini banyak lahir bayi yang tidak berdosa yang tidak jelas bapaknya. Maka apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Priyo sekeluarga,
itu merupakan sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu saya dan panjenengan semuanya diundang agar bersama-sama merasakan kebahagiaan. Yang kedua, agar menjadi syiar bahwa diketahui bersama bahwa putranya beliau itu akan menikah, sehingga tidak muncul kasak kusuk, gosip tidak berdasar dan lain sebagainya. Itulah kenapa kebaikan itu harus dipublikasikan, disyiarkan agar diketahui dan didoakan oleh semua yang mendengarnya. Maka yang baik-baik itu harus disyiarkan. Yang kedua, ini ilmu penting bagi kita semuanya yang sudah menikah, dan termasuk nanti ilmu perlu disampaikan kepada yang bersangkutan. Apa itu yang paling pokok dalam rumah tangga? Satu, tahu posisi. Suami jelas jadi imam, kepala, pemimpin. Istri itu makmum. Jangan sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kata Ariel Peter Pan. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Kenapa? Jelas dalam Al-Quran dikatakan bahwa laki-laki, suami itu nanti akan menjadi keluarga. Keluarga ini mau baik atau enggak, terserah kepalanya. Mau dibawa pada kebaikan, terserah kepalanya. Maka sesungguhnya kehadiran saya dan panjenengan sore hari ini diundang oleh Pak Priyo dan keluarga ini untuk mendoakan agar Allah memberikan kekuatan, agar Allah memberikan petunjuk, kesabaran kepada Mas Elkaf dan keluarganya agar mampu menjalani rumah tangganya hingga kakek nenek, hingga sehidup semati. Itu tujuannya. Nah, makanya ini kita diundang untuk mendoakan, karena perjalanan pernikahan itu betul dalam obrolan kami tadi itu tidak ada yang sesuatu yang pasti. Siapa yang menjamin rumah tangga saya dan panjenengan walaupun sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu akan abadi, langgeng hingga kakek nenek? Belum tentu juga. Apalagi yang masih akan baru menikah, maka butuh support, butuh doa, butuh nasihat dari Pak Priyo, dari keluarga besar ketika menjalani pernikahan yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 10 nanti. Jadi pahami posisi itu yang sangat penting bagi yang akan berumah tangga ataupun yang sudah lama berumah tangga. Nah, itu paham posisinya. Yang kedua, kalaupun toh dalam rumah tangga itu ada kekurangannya, toh kita jangan melihat bahwa rumah tangga orang lain kayaknya romantis, kemana-mana berdua, tidak tahu kalau tiap malam kelahi, tidak tahu. Kita melihat kata falsafah Jawa mengatakan hidup itu sawang sinawang. Kita lihat orang lain, romantisnya. Orang lain lihat kita, kamu kok enak ya hidupmu, keluargamu adem ayem, anakmu baik-baik semuanya. Tidak ada yang tahu ternyata di balik apa yang kita lihat itu mungkin ada semacam ujian yang dialami oleh orang yang kita lihat tersebut. Makanya kalau rumah tangga kita memiliki kekurangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka para istri itu adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Apa fungsi utama pakaian? Menutup hal-hal yang tidak perlu dilihat. Ibu-ibu ini pakai baju, apa tujuannya? Menutup hal-hal yang tidak perlu dilihat oleh publik. Bapak-bapak juga demikian. Lebih-lebih saat ini adalah zaman medsos. Ini yang nasihat yang kedua Pak G. Ini zaman medsos. Sebisa mungkin masalah rumah tangga kita itu tidak bisa jadi status. Kenapa? Karena orang yang suka senang dengan kita itu akan kasihan. Orang yang benci dengan kita akan bersorak, berriang, bergembira, syukurin, kapok. Itu kan akhirnya doanya jelek banget. Makanya nanti setiap kita akan mengalami perjalanan pernikahan yang berbeda-beda. Ini yang harus dipahami oleh khususnya para bapak-bapak kepala keluarga jika rumah tangganya diterpa badai atau prahara. Apa yang harus dilakukan pertama? Fa'idhuhunna, nasihati istrinya. Lah ndak mempan dinasihati Pak Ustaz.
wahjuruhunna fil madaji'. Pisah ranjang, masalahnya laki-lakinya enggak kuat. Pengennya tidur bareng terus. Lah kalau enggak kuat pisah ranjang, sudah dinasihatin, sudah. Kemudian sudah pisah ranjang, sudah. Yang ketiga, boleh suami itu mukul. Masalahnya di Indonesia ini ada hukum yang enggak boleh. Nanti dilaporin sebagai bentuk KDRT. Tapi memukulnya bukan seperti yang sampai kita lihat di medsos, sampai bengkak-bengkak matanya, pecah bibirnya, macam-macam. Bukan seperti itu. Di sini yang dimaksud adalah memukul yang bukan sampai seperti itu. Makanya kenapa pernikahan itu yang paling pokok, saya sampai tekan seperti ini. Ya, karena saya ini pemateri RRI, Bu. Ya. Sekalian RRI setiap Selasa pagi itu saya ngisinya tentang keluarga, Pak. Ya, pemateri dan mengisinya tentang tema-tema parenting keluarga. Yang paling pokok dalam menjalani sebuah hubungan itu apa? Kedewasaan. Dewasa itu menghadapi masalah besar itu bisa diatasi. Orang tidak dewasa, masalah kecil bisa runyam. Itulah salah satunya. Nah, kalau ternyata 3 tahapan tadi sudah tidak bisa, maka yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah perwakilan dari suami, perwakilan dari istri. Kira-kira bagaimana baiknya anak kita ini? Nah, maka Al-Qur'an mengatakan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Tentu doa kita, harapan kita berumah tangga itu hingga kakek nenek, hingga akhir hayat kita. Tapi jika takdir Tuhan ternyata berkata lain, Allah tetap memberikan petunjuk. Jikapun harus berpisah, maka harus berpisah dengan baik-baik. Kalaupun toh mau baik lagi, maka berkumpullah dengan baik lagi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai nasihat untuk saya dan panjenengan semuanya. Yang paling pokok sore hari ini adalah Pak Prio dan keluarga ini bergembira. Kegembiraan beliau sekeluarga diwujudkan dalam bentuk mengundang kita semuanya agar kita merasakan kegembiraan itu. Yang kedua, syiar kebaikan. Dan yang ketiga adalah mari sore hari ini kita sama-sama mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, dan mendoakan calon mempelai agar Allah memberikan kekuatan rohani, kekuatan mental spiritual dalam menjalani prosesi pernikahan, dalam menjalani hiruk pikuk berumah tangga, hingga nantinya dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha yang kelak akan menerangi, menjadi qurrata a'yun, menjadi penggembira yang membanggakan bagi kedua orang tuanya, baik melalui perilaku yang baik ataupun prestasi dan karyanya. Itu sebagai nasihat dan pengantar dari kami untuk Pak Prio dan Ibu Elva sekeluarga. Semoga apa yang beliau berdua hajatkan Allah mudahkan, Allah berkahi, dan Allah berikan kelancaran di masa-masa yang akan datang, khususnya pada tanggal 10 nanti. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berdoa, mendoakan diri kita, mendoakan Pak Prio dan Bu Elva sekeluarga agar hajatnya diberikan kemudahan, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi amwalina wa fi kasbina wa fi ahlina wa fi jami'i umurina ya rabbal alamin.
Allahumma jma' bainahuma fi khair wa sa'adah. Allahumma jma' bainahuma baina Mas Elkaf wa calon istrinya fi khairin wa sa'adatin wa ridat wa mardatillah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma'huma fi kulli khair. Allahumma sahil umurana umurad dunya wad din wal akhirah. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha, kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyida Khadijatil Kubra. Ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian nasihat yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan barokahnya dan ridhonya kepada kita semuanya. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.